adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi sama Kak Elis di sini. Pagi hari ini kita beribadah IMPA pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, Kakak Elis mempersiapkan adik-adik untuk saat berteduh terlebih dahulu. Silakan saat teduh. Adik-adik, di minggu Advent keempat ini terdiri dari 4 lilin adik-adik, yaitu 3 ungu dan 1 pink. Ungu berarti menandakan arti pertobatan, dan pink adalah sukacita dan gembira. Nah, khusus di minggu keempat ini adik-adik memiliki arti perdamaian. Nah, sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kuda Kida Kida Kida. Kuda kida 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, berputar mundur. Oke, masih kita berdiri, kita siapkan hati, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, anak-anak-Mu di minggu pagi hari ini ya Tuhan telah berkumpul
di rumah mereka masing-masing untuk mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 47 ayat 7 sampai 9 begini bunyinya. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran, Allah memerintah seluruh sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Terima kasih. Ya adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan Aku Gereja. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tentunya tetap sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Ya, anak-anak, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita terlebih dulu minta bimbingan Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur jika kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan, walaupun masih di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, membimbing kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami, terlebih lagi melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, saya undang bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Jika sudah, mari kita siapkan Alkitab kita yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Teman-teman, saya persilahkan duduk kembali. Ya, anak-anak, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang nyanyian puji-pujian Daud kepada Tuhan yang dinaikkan melalui Asaf dan keluarganya. Mengapa Raja Daud menaikkan puji-pujian kepada Tuhan? Karena Raja Daud berhasil memindahkan tabut Allah yang dulu direbut oleh bangsa Filistin, dipindahkan kembali masuk ke Yerusalem.
Kira-kira tabut Allah itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, tabut Allah sama dengan tabut perjanjian, yaitu tanda kehadiran Allah bagi kehidupan bangsa Israel saat itu. Kira-kira isi tabut Allah itu apa? Ada yang tahu? Ya, isi dari tabut Allah itu ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Kemudian ada buli-buli emas yang berisi mana, dan ada tongkat Harun. Sehingga tabut Allah atau tabut perjanjian itu begitu penting bagi Raja Daud dan bagi bangsa Israel saat itu. Karena tabut perjanjian itu merupakan tanda kehadiran Allah dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah juga kita rasakan saat ini. Tepatnya tanggal 25 Desember nanti kita akan merayakan apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Kita akan merayakan Natal. Ada yang tahu Natal itu apa? Ya, Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, yang berarti kehadiran Allah yang menjadi manusia. Yesus hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan sukacita dan membawa damai sejahtera. Pasti semua senang ya. Ada yang nggak senang? Tentunya tidak ya. Semua senang, kita semua senang. Seperti halnya Raja Daud yang begitu bersyukur kepada Tuhan, bersukacita karena berhasil memindahkan tabut Allah untuk masuk ke Yerusalem. Itu adalah bentuk syukur Raja Daud dengan memuji Tuhan. Begitu juga kita harus seperti Raja Daud. Kita harus memuji Tuhan selalu ya, dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur. Kalau memuji Tuhan, pasti tentunya dengan senyum yang gembira ya. Tidak ada yang wajahnya cemberut ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh bersama dengan keluarga. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa, di masa pandemi COVID-19 ini, kita juga harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa beribadah, bertemu dengan teman-teman, kita tidak bisa beribadah di gereja, namun di rumah pun kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Ya, jangan lupa ya, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tetap harus menjaga kesehatan. Tetap harus mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan dengan 3M. Apa anak-anak? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, dan menjauhi kerumunan. Ya, selain itu, bentuk sikap syukur kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, bersikap benar, tidak selalu khawatir, karena Tuhan pasti selalu melindungi dan menyertai kita dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Ya, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, menguatkan kita, agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan memberkati. Amin. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang baik. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, melindungi dan menyertai kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa khusus untuk anak-anak-Mu dalam masa liburan saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan di dalam diri mereka, agar mereka dapat mengisi liburan dengan beraktivitas
dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kami juga berdoa untuk para orang tua, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik, dapat mendampingi putra-putrinya di masa liburan, dan dapat mencukupi kebutuhan putra-putrinya dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para presbiter, para pengurus pelayan yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan mereka, memberkati keluarga mereka. Begitu juga dengan kami para jemaat Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kami, walaupun sebagian kami masih belum bisa hadir untuk beribadah secara tatap muka, namun kami boleh senantiasa mempunyai kerinduan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Bapak Jokowi dan para stafnya. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan, agar Bapak Jokowi dan para stafnya boleh bekerja dengan baik, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, memimpin negara ini dengan baik, menetapkan aturan-aturan yang bijaksana untuk kepentingan rakyat Indonesia, dan tentunya menetapkan protokol kesehatan yang dapat kami patuhi bersama-sama sehingga kami boleh bekerja sama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 saat ini, Tuhan. Kami percaya semuanya ini akan berlalu. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum memberikan persembahan kita, kakak ingatkan lagi buat adik-adik untuk melipat persembahannya dengan baik dan menyerahkannya kepada orang tua, dan nanti orang tua yang akan menyerahkannya ke gereja. Nah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mas Perak. Oke adik-adik, untuk membawa persembahannya kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan, walaupun tidak seberapa dengan apa yang telah kami terima ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan dapat berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya berkatilah juga orang tua kami ya Tuhan dalam pekerjaannya. Inilah doa ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan.
kita akan mengakhiri ibadah IMPA kita pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa ya, minggu depan kita akan kembali beribadah secara online. Kita akan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa dan pengasihan dari Yesus Kristus Tuhan kita dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus kiranya tetap menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kakak ingatin untuk besok, hari Minggu, kakak ingatin untuk kita tetap ibadah online di rumah adik-adik masing-masing. Dan kakak tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik untuk jaga kesehatannya dengan cara pakai masker, cuci tangan yang rajin, dan dan cukup istirahatnya. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. 1, 2, 3.